Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti dengan NIM 2109015020032. Nah, pada video ini saya akan mengerjakan tugas dari pengantar akuntansi, yaitu latihan dari bab 3 proses penyesuaian, yang dimana bagian L yaitu bagian-bagian nomor ganjil. Nah, baik, di sini agar lebih jelasnya saya akan share di sini ya. Nah, baik, di sini telah kelihatan share screen-nya. Saya akan mengerjakan soal ganjil yang pertama, yaitu L31, menggolongkan jenis penyesuaian. Di sini masukkan pos-pos berikut dalam golongan A, beban dibayar di muka, B, pendapatan diterima di muka, C, pendapatan yang masih akan diterima, atau D, beban yang masih harus dibayar. Nah, ini ada 8 dari keterangan-keterangan yang kita akan golongkan jenis penyesuaiannya. Di sini yang pertama adalah premi 2 tahun dibayarkan atas poli asuransi kebakaran. Nah, asuransi ini lebih biasanya disebut dari asuransi dibayar di muka, karena ini dibayarkan untuk 2 tahun. Dia itu belum seiring waktu akan menjadi beban. Jadi dia masuknya ke beban dibayar di muka, yaitu yang pertama A. Kemudian selanjutnya, pendapatan telah dihasilkan tetapi kasnya belum diterima. Nah, pendapatan ini kita sudah kerjakan, misalnya kayak kita telah menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, tetapi kas kita belum terima, tapi kita belum menerima uangnya, maka itu akan masuk ke pendapatan yang masih akan diterima, itu C. Kemudian pendapatan kasnya telah diterima tetapi belum dihasilkan. Maksudnya ini kita telah menerima uangnya tetapi kita belum mengerjakan jasanya atau memberikan kepada pelanggan barang misalnya. Nah, di sini berarti dia masuk ke pendapatan diterima di muka, yaitu B. Kemudian gaji yang terutang tetapi belum dibayar. Berarti ini ada beban yang masih harus dibayar, dia masuk ke golongan D. Kemudian itu uang berlangganan diterima di muka oleh perusahaan penerbitan majalah, berarti ini masuk ke golongan B, yaitu pendapatan diterima di muka. Sisa perlengkapan ini dia jurnalnya itu adalah beban perlengkapan pada perlengkapan, itu dia berarti masuk ke golongan A, beban dibayar di muka. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pajak terutang tetapi baru dibayarkan ke periode berikutnya. Berarti ini masih ada beban yang masih harus dibayar, dia masuk ke golongan D. Selanjutnya yaitu tagihan utilitas yang terutang tetapi belum dibayar. Nah, berarti ini dia masuk ke sama yang D, golongan D. Jadi ini adalah golongan-golongan untuk kategori yang diminta. Soal selanjutnya yaitu L33, ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Nah, di sini saya baca dulu soalnya. Saldo akun perlengkapan sebelum penyesuaian pada akhir tahun sebesar 5.330.000. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan jika jumlah sisa perlengkapan pada akhir tahun sebesar 1.885.000. Nah, baik, saya kasih book biar ini lebih gampang. Baik, jadi di sini untuk di sini dikatakan untuk ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Nah, kita yang diketahui ayat jurnal penyesuaiannya untuk perlengkapan itu berarti beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, untuk mengetahui berapa sih besaran beban perlengkapan,
maka kita bisa ketahui dengan nilai saldo sebelum ini yang diketahui saldo penyesuaian pada akhir tahun sebelum penyesuaian, yaitu sebelum penyesuaian ini dikurangi dengan sisa perlengkapan. Nah, jadi kita bisa tahu misalnya ini saldonya diketahui 5.330.000, kita kurangi dengan sisa perlengkapannya berapa, yaitu 1.875.000. Nah, maka kita bisa ketahui berapa beban perlengkapannya, yaitu 5.330 dikurangi 1.875.000. Itu adalah 3.455.000. Maka kita telah mengetahui nilai berapa nilai beban perlengkapannya. Maka kita bisa buat ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, beban perlengkapan, nah kita tahu di sini nilainya yaitu di sini 3.455.000. Sama juga dengan ini 3.455.000. Nah, jadi ini untuk penyelesaian dari L33 ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Kemudian selanjutnya yaitu L35 pengaruh menghilangkan ayat jurnal penyesuaian. Kita baca soalnya, pada tanggal 31 Maret, akhir bulan pertama operasi, perusahaan lupa membuat ayat jurnal penyesuaian yang biasa dibuat untuk memindahkan asuransi dibayar di muka. Berarti highlight-nya di sini adalah asuransi dibayar di muka yang terpakai ke akun beban. Pos-pos apa sajakah yang akan salah disajikan karena kekeliruan tersebut? Dalam A, yang pertama laporan laba rugi untuk bulan Maret, dan juga B, laporan posisi keuangan untuk per 31 Maret. Juga tunjukkan apakah pos-pos tersebut akan lebih saji atau kurang saji. Nah, di sini untuk memudahkan kita bisa buat dulu ayat jurnalnya supaya kita tahu sebenarnya akun apa yang terpakai. Ayat jurnal penyesuaiannya asuransi dibayar di muka yaitu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, ini asuransi pada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi kita mengetahui di sini pos-pos apa yang akan salah. Pos-pos yang akan salah jika tidak dicatat. Itu yang pertama dia minta adalah laporan laba rugi dulu. Nah, di sini laporan laba rugi kita tahu komponen-komponennya yaitu adalah pendapatan, beban, dan pastinya dari pendapatan beban itu ada laba neto. Nah, di sini karena ini akunnya cuman beban asuransi dengan asuransi dibayar di muka, akun beban dengan asuransi ini dibayar di muka ini masuk aset, maka itu dia akan, kalau di laporan laba rugi, dia akan memengaruhi pastinya beban dan juga pastinya laba netonya. Nah, di mana di sini beban ini untuk pendapatan itu dia tidak terpengaruhi karena di sini tidak ada akun pendapatan. Nah, beban ini, jika beban asuransi ini kita tidak input, maka itu dia akan kurang saji di laporan laba rugi. Dia akan masuk ke kategori kurang saji. Kenapa? Karena kita tidak menginput beban. Berarti misalnya ini ada 5 juta, tetapi kita tidak input.
Makanya ini nilainya tidak ada 5 juta ini, makanya akan kurang saji. Sedangkan di laba netonya itu dia akan lebih saji. Kenapa? Karena misalnya pendapatannya 10 juta, tadi beban asuransinya 5 juta. Itu seharusnya saling mengurangkan. 10 juta dengan 5 juta, tetapi karena kita tidak mencatat 5 juta ini, maka nilainya akan tetap 10 juta, maka dia akan lebih saji. Kemudian untuk laporan posisi keuangan, di sini yang terdampak ini akun aset. Untuk akun liabilitas, di sini akun aset. Dan pastinya adalah ekuitas. Untuk akun liabilitas itu tidak akan terdampak dari aib jurnal penyesuaian ini. Nah, di sini karena akun aset ini asuransi dibayar di muka, itu dia kita tidak posting, tidak catat, makanya itu dia misalnya nilainya 8 juta, saldo awal asuransi dibayar di muka. Ada telah terpakai 5 juta. Nah, kita tidak menginput ini asuransi dibayar di muka, beban asuransi 5 juta ini. Makanya asuransi dibayar di muka ini saldonya akan tetap 8 juta, maka dia akan tetap lebih saji. Dan kemudian ekuitasnya ini dia akan kurang saji. Ekuitasnya ini dia karena kita asuransi dibayar di muka bertambah, makanya bebannya kita tidak posting juga. Dia beban ini tidak mengurangi, maka dia akan lebih saji. Jadi ini untuk penyelesaian dari L3 pengaruh menghilangkan ayat jurnal penyesuaian. Teman-teman bisa dilihat ini akun yang akan berpengaruh dan ini bagaimana pengaruhnya. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka. Nah, di mana asuransi dibayar di muka di sini bersaldo 7 juta pada awal tahun. Akun didebit 24 juta untuk premi atas poli yang dibeli selama tahun berjalan. Buatlah ayat jurnalnya penyesuaian yang diperlukan pada akhir tahun untuk setiap situasi berikut. Yang pertama, jumlah asuransi yang belum terpakai untuk periode mendatang yaitu 8.500.000 dan jumlah asuransi yang terpakai selama tahun berjalan adalah 22.500.000. Nah, di sini kita mungkin baiknya bikin dulu akun besarnya untuk asuransi dibayar di muka ini agar kita lebih gampang mengetahui berapa sebenarnya besaran nilainya yang untuk diperlukan di ayat jurnal penyesuaian. Di sini debit, kredit, saldo, debit, kredit. Nah, ini kita bisa Oke, ini kita kasih ini. Oke. Oke, ini untuk bentukan akunnya. Di sini ada nama akunnya yaitu akun untuk asuransi dibayar di muka. Nah, di sini diketahui saldonya itu adalah 7 juta. Asuransi dibayar di muka ini termasuk akun aset, makanya dia saldo normalnya ada di sisi debit yaitu sebesar 7 juta. Di sini saldo normalnya berarti 7 juta. Kemudian akun debit 24 juta untuk premi atas polis yang dibeli selama tahun berjalan. Berarti dia bertambah di sini di debit 24 juta. Makanya di sini saldonya akan bertambah.
menjadi 31 juta. Kemudian, buatlah ayat jurnal penyesuaian diperlukan pada akhir tahun untuk setiap situasi berikut. Jumlah asuransi yang belum terpakai untuk periode mendatang adalah 8.500.000. Jumlah asuransi yang terpakai selama tahun berjalan adalah 22.500.000. Nah, kita bisa bilang ini jumlah asuransi yang terpakai selama tahun berjalan ini 22.500.000. Bisa kita buat ayat jurnal penyesuaiannya di sini. Ini aja. Ayat jurnal penyesuaian. Kita buat sini untuk akun yang pertama A. Sini A yaitu Oke, sini A. Ini kita coba buat dulu yang ini, asuransi yang dipakai selama OB. Berarti itu dia B ya. Nah, kita buat dulu ini 22.500.000 karena yang terpakai. Berarti dia beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nah, di sini nilainya yaitu 22.500.000. Ini sama. Makanya kita input dulu beban asuransi dibayar di muka itu di sini 22.500.000 di sisi kredit. Kita input ini, maka saldonya itu akan menjadi 8.500.000. Ternyata dia sesuai dengan ini jumlah asuransi yang belum terpakai untuk periode mendatang 8.500.000. Berarti ini sama saja antara A dan B jurnalnya, ayat jurnal penyesuaiannya. Kita buat dulu ini rapikan. Nah, kita juga pastinya jika mengerjakan ayat jurnal penyesuaian, kita juga perlu pastinya tiap menyelesaikan satu ayat jurnal, kita perlu menginputnya ke akun besar atau ke akun T. Karena asuransi biar di muka sudah, berarti kita menginput lagi beban asuransi. Dimana di sini beban asuransinya yaitu di sisi debit 22.500.000, maka saldonya di debit adalah 22.500.000. Baik, jadi ini penyelesaian untuk L37 ayat jurnal penyelesaian untuk asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu adalah L39 pengaruh menghilangkan ayat jurnal penyesuaian. Sama seperti tadi ini soal ke-5 ya. Di sini sama, hampir sama. Di sini kita baca soalnya. Pada akhir Juli, bulan pertama perusahaan beroperasi, perusahaan ternyata lupa membuat ayat jurnal penyesuaian untuk memindahkan sewa diterima ke akun pendapatan dari akun sewa diterima di muka. Berarti highlight-nya adalah sewa diterima di muka. Tunjukkan pos-pos manakah yang akan salah disajikan karena kekeliruan tersebut pada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangannya. Kita buat ayat jurnal penyesuaiannya agar lebih mudah. Yaitu di sini sewa diterima di muka, berarti itu ayat jurnal penyesuaiannya sewa diterima di muka pada pendapatan, karena ini sewa berarti pendapatan sewa. Nah, ini kemudian pos-pos yang akan salah jika tidak dicatat yaitu
di laporan laba rugi, karena ini dia ada sewa diterima di muka ini liabilitas, pendapatan sewa ini akun pendapatan, maka dia di laporan laba rugi ini akan terdampak, sama pastinya di laba neto. Nah, di sini pendapatan jika kita tidak menginputnya atau tidak mencatatnya, maka pendapatan kita ini tidak bertambah, maka akan kurang saji. Betul. Kemudian laba netonya pastinya itu dia akan juga kurang saji karena tidak ada tambahan dari pendapatan itu. Sedangkan mungkin bebannya tinggi misalnya. Kemudian untuk laporan posisi keuangan, di sini sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini termasuk ke akun liabilitas. Nah, berarti yang terdampak adalah pos liabilitas dengan pastinya ekuitas. Di mana liabilitas ini dia pastinya akan karena ini sewa diterima di muka tadi di sisi kredit dan tidak dicatat yang di sisi ayat jurnal penyesuaiannya di sisi debit, berarti kredit ini dia tidak dikurangi maka akan lebih saji. Iya, akan lebih saji, betul. Sesuai. Dan kemudian untuk ekuitasnya, itu dia akan, karena ini tidak diinput pendapatan, makanya dia akan kurang saji. Nah, jadi ini dampaknya kalau ayat jurnal penyesuaian sewa diterima di muka, kita tidak catat dampaknya ke laporan laba rugi yang ini dan laporan posisi keuangan ini. Selanjutnya L311 ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang masih akan diterima. Saldo akun pendapatan diterima di muka sebelum penyesuaian pada akhir tahun adalah 97.777.000. Nah, ternyata di sini hanya 82 juta sekian saja yang telah dihasilkan atau yang kita terima. Nah, sebagai tambahan, pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum ditagih yaitu 34.250.000. Nah, yang diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk A, menyesuaikan akun pendapatan diterima di muka, dan B, untuk mencatat pendapatan yang masih akan diterima. Berarti kita mungkin tadi input dulu saldo ini pendapatan diterima di muka karena ada saldo awalnya, kita bisa menggunakan akun ini dulu. Akun ini nah, kita bisa pakai akun ini yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, di mana saldonya yaitu karena pendapatan diterima di muka ini masuk akun liabilitas, maka saldo normalnya itu adalah di kredit 97 juta. Maaf. Kita rapikan dulu akunnya. Nah, itu di sisi kredit 97 juta 770. Ini juga di kredit. Nah, ini untuk saldonya dan ternyata hanya 82 juta yang telah dihasilkan. Kita bisa buat dulu ayat jurnal penyesuaiannya.
Yaitu di sini yang pertama adalah yaitu yang pertama adalah ternyata kita menerima hanya pendapatan diterima 82.220.000, berarti itu adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Nah, itu sebesar 82.220.000. Ini sama. Maka kita input dulu ini pendapatan diterima di muka itu sebesar ini. Dia di sisi debit, maka dia akan mengurangkan ini saldonya. Ya. Nah, jadi ini untuk akun pendapatan diterima di muka. Dan kemudian itu adalah ini kita rapikan, ada akun yaitu akun pendapatan. Ini tidak ada ya, cocok pendapatan ya. Kita input ini sisi kredit, kita input di sini saldonya juga di kredit, saldo normalnya pendapatan adalah di sisi kredit. Ini oke, udah. Kemudian yang kedua itu B, untuk mencatat pendapatan yang masih akan diterima, berarti dia piutang usaha pada pendapatan, di mana piutang usahanya yaitu 34.250 sama ini. Nah, jadi di sini kita buat dulu akun. Kita setelah membuat ayat jurnal penyesuaiannya, kita membuat atau memposting akunnya. Nah, di sini kita posting ini. Nah, seperti ini. Akun piutang usaha. Itu sebesar 34 juta di sisi 34 juta sekian di sisi debit. Piutang usaha aset, saldo normal debit. Oke, sudah. Kemudian akun pendapatan kita input lagi yaitu sisi kredit sebesar 34.250. Berarti pendapatannya itu dia bertambah saldonya. Nah, jadi seperti ini untuk penyelesaian L311. Kita lanjut saja ke ayat jurnal penyesuaian untuk gaji yang masih harus dibayar. Di sini kita Indra Prasta Realty membayar gaji mingguan sebesar 16.600.000 pada hari Jumat untuk 5 hari kerja pada hari tersebut. Nah, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Diasumsikan periode berakhirnya itu di hari Rabu dengan di hari Kamis. Ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Berarti kita perlu catat dulu apa yang diketahui, yaitu dalam 5 hari kerja. Dalam 5 hari kerja itu gajinya sebesar 16.600.000. Nah, untuk 1 hari kerja berarti berapa? Yaitu kita bisa ketahui 16.600.000 kita bagi 5, karena 5 hari kerja, maka kita akan mendapatkan gaji per harinya seberapa.
16.600.000 dibagi 5 itu adalah 3.320.000. Maka kita telah mengetahui gajinya untuk ini dulu. Oke, ini karena kita mau buat ayat jurnal penyesuaian di hari nah ini di hari Rabu dengan hari Kamis. Di hari Rabu untuk A berarti kita bisa tahu Oke. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya untuk A yang di hari Rabu berarti hari Rabu itu ada sisa Kamis, Jumat, sisanya 2 hari. Berarti itu menjadi beban yang masih harus dibayar dari pihak Indraprasta Realty ini. Nah, berarti beban gaji pada utang gaji, di mana di sini yaitu bebannya karena hari Rabu itu sisanya 2 hari, berarti 3.320.000 kita kali 2 yaitu 6.640.000. Nah, ini sama juga 6.640.000. Dan untuk yang B itu adalah hari Kamis. Hari Kamis berarti sisanya ada 1 hari. Berarti kita tahu beban gajinya yaitu pada utang gajinya sebesar 1 hari yaitu ini 3.320.000. Oke, jadi ini untuk penyelesaian dari L13, ayat jurnal penyesuaian untuk gaji yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu L315, pengaruh dihilangkannya ayat jurnal penyesuaian. Ini sama tadi seperti soal ini dengan soal 9. Ya, betul. Sekarang di nomor 15. Oke, di sini gaji yang masih harus dibayar kepada karyawan untuk 30 Oktober dan 31 Oktober tidak diperhitungkan dalam menyiapkan laporan keuangan untuk tahun berakhir pada 31 Oktober. Tunjukkan pos-pos apa sajakah yang akan salah disajikan, karena kekeliruan ini dalam laporan laba rugi tahun berjalan dengan laporan posisi keuangan per 31 Oktober. Tunjukkan juga pos-pos apa yang akan kurang saji atau lebih saji. Nah, seperti nomor pengerjaan tadi nomor 5 dan 9, kita buat dulu ayat jurnal penyesuaiannya agar lebih mudah. Di sini yaitu gaji yang harus dibayar, berarti beban gaji pada utang gaji. Oke. Nah, di sini berarti pos-pos yang akan salah adalah kalau tidak dicatat. Itu adalah yang pertama untuk laporan laba rugi, yaitu pastinya akun beban, karena di sini ada beban gaji. Dengan yang kedua pastinya adalah laba neto. Beban ini karena kita tidak input, makanya dia akan kurang saji. Dan laba neto sama tadi di nomor 5, dia akan karena tidak diinput berarti dia akan lebih saji. Kemudian untuk di laporan posisi keuangan, dia itu karena utang gaji ini liabilitas, maka dia akan memengaruhi
pos liabilitas dengan pastinya adalah ekuitas. Di mana liabilitasnya ini karena kita tidak input, makanya dia akan kurang faji. Dan ekuitasnya ini karena kita tidak input di laporan posisi keuangan, maka itu dia ekuitas. Makanya dia akan lebih saji. Jadi ini untuk jawaban dari L315, pengaruh dihilangkannya ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya di L317, ayat jurnal penyesuaian untuk pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Desain company dikelola mulai 1 April tahun berjalan pada tanggal 2 April membayar di muka ke kota untuk pajak pendapatan perizinan untuk 12 bulan ke depan sebesar 54 juta. Jadi dia ini telah membayar pajak dibayar di muka sebesar 54 juta dan mendebitnya ke akun pajak dibayar di muka. Berarti ini termasuk ke aset. Desain company juga diminta untuk membayar pajak tahunan atas properti di bulan Januari untuk tahun kalender sebelumnya. Perkiraan jumlah pajak properti untuk tahun berjalan yaitu 26.500.000. Nah, buatlah ayat jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat akun-akun terpengaruh dua pajak tersebut per 31 Desember akhir tahun berjalan dan berapakah jumlah beban pajak untuk tahun berjalan. Yang pertama ini adalah yang pertama yaitu kita buat dulu akun ini. Oke, kita copy dulu ini saja ke akun nomor 17. Di sini terlalu besar. Oke, nomor. Nah, di sini ada yang kita tahu adalah akun pajak dibayar di muka, di mana di situ dia ada tanggalnya. Nah, di sini ada akun tanggal itu tanggal 2 April ya, tanggal 2 April dia itu ini dihapus dulu. Tanggal 20 April dia mendebit 54 juta. Berarti di sini 54. Sini saldo normalnya pajak dibayar di muka adalah debit. Jadi di sini kemudian di sini diketahui ini untuk 12 bulan. Yang disuruh buat adalah ayat jurnal penyesuaiannya. Ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, maaf, aku tidak usah begini. Nah, yang pertama itu adalah kita catat dulu ini, yang 54 juta. Itu dia pajak dibayar di muka, berarti beban pajak pada pajak dibayar di muka. Untuk penyesuaiannya ini di 31 Desember. Ayat jurnalnya seperti ini. Nah, itu sebesar karena kita hitung dulu. Di sini 54 juta ini adalah 12 bulan. Berarti kita bagi 12. Maka untuk 1 bulannya pajak itu adalah 4.500.000.
Nah, di sini dia adalah dari April, yang diminta adalah 31 Desember. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 9 bulan. 4.500.000 ini kita kali 9 itu adalah 40.500.000. Makanya beban pajaknya untuk per 31 Desember adalah 40.500.000. Ini kita copy saja. Kemudian yang kedua adalah perkiraan jumlah. Sebelumnya kita input dulu ini. Pajak dibayar di muka pada copy. Ini adalah akun beban pajak. (31 Desember). Nah, 31 Desember itu sebesar 40.500.000 di debit. 40.500.000, 123. Saldo normal beban adalah 40.500.000. Kemudian kita juga input ini di sisi 40.500.000 sisi kredit, pajak dibayar di muka. Makanya pajak dibayar di mukanya itu dia sisa 13.500.000. Maaf, ini untuk 31 Desember. Oke. Kita telah buat add jurnal penyesuaiannya dan juga kita sudah catat ke akun buku besar. Kemudian nih pajak yang jurnal yang kedua yaitu adalah perkiraan jumlah pajak properti. Ternyata untuk tahun berjalan itu adalah 26.500.000. Berarti itu adalah desain company diminta untuk membayar pajak tahunan di bulan Januari untuk tahun kalender sebelumnya. Berarti beban pajak pada utang pajak yaitu sebesar 26.500.000. Kita buat akun, kita input dulu beban pajaknya 20.500.000. Ini juga pada tanggal 31 Desember. Ini debit. Oke. Di sini 31 Desember tadi dia bilang juga. Berarti untuk sekarang akun beban pajaknya itu 67 juta. Kita input utang pajak. Ya di sini. Nah, kita input untuk akun yaitu akun utang pajak yaitu 31 Desember yaitu sebesar kredit 26.500.000. Saldo normal utang adalah di sisi kredit. Nah, jadi ini adalah penyelesaian untuk L317 ayat jurnal penyesuaian. Nah, sini tadi ada berapakah jumlah beban pajak untuk tahun berjalan? Ini jumlahnya 67.000.000 untuk L317. Selanjutnya adalah menghitung nilai buku aset tetap. Nah, saldo akun peralatan adalah 28.650.000 dan saldo akun akumulasi penyusutan peralatan adalah 28 miliar sekian tadi dan akumulasinya adalah 16.430.000.000
Nah, berapakah nilai buku peralatan? Dan yang kedua, apakah saldo akun akumulasi penyusutan berarti bahwa peralatan telah kehilangan nilai sebesar 16 juta. Jelaskan. Yang pertama itu adalah nilai buku peralatan. Nilai buku peralatan. Nah, di sini nilai buku itu kita bisa ketahui dengan nilai perolehan, yaitu atau saldo akunnya boleh, saldo akun peralatan kita kurangi dengan akumulasinya si penyusutan peralatan. Nah, berarti itu adalah di sini adalah saldo akunnya 28.650.000.000 kita kurangi dengan 16.430.000.000. Nah, maka hasilnya itu adalah sebesar 28.650 dikurangi 16.430, yaitu 12.220.000.000. Maka ini adalah nilai untuk nilai buku peralatan. Nah, kemudian apakah saldo akun akumulasi penyusutan berarti bahwa peralatan telah kehilangan nilai sebesar 16 miliar sekian, jelaskan. Nah, jadi di aset tetap itu semua aset tetap kecuali tanah itu akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutannya ini dinamakan nilai peralatan sebenarnya ini dia di saldonya. Kalau di laporan posisi keuangannya di neraca saldonya itu dia tetap nilainya 28 miliar sekian. Tetapi dia akan muncul akun baru untuk yang ini, nilai akumulasi penyusutan peralatan. Itu dia sisi sebelahannya dari dari peralatan ini, yaitu kredit. Berarti dia muncul akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 16 miliar sekian. Nah, sebenarnya untuk nilai bukunya dia itu pastinya mengurangi dan nilai pasarnya sudah tidak sama dengan nilai pasarnya. Nilai pasar ini sudah tidak sama dengan nilai bukunya peralatan. Dari yang saya simpulkan, dia mengurangi nilai peralatan itu. Kemudian selanjutnya adalah L321, pengaruh kesalahan pada laporan keuangan. Untuk periode terakhir, laporan posisi keuangan Costco Wall Corporation melaporkan biaya yang masih harus dibayar sebesar $2.890 juta. Untuk periode yang sama, Costco Wall Corporation melaporkan laba sebelum pajak, yaitu pajak penghasilan sebesar $2.767 juta. Nah, asumsikan bahwa jurnal penyelesaian untuk $2.890 juta ini dari biaya yang masih harus dibayar tidak dicatat pada akhir periode berjalan. Nah, berapakah jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan? Mungkin kita gampangnya kita buat dulu ayat jurnalnya, biar kita bisa lihat akun apa sebenarnya yang pengaruhi, yaitu di sini biaya yang masih dibayar. Berarti beban apa ini? Biaya yang
ada utang yang jadi ini bentukan untuk ini bentukan ayat jurnal penyesuaiannya. Itu dia, kita buat dulu sebesar ini 2.890 juta. Ini juga 2. Oke. Nah, jadi ini bentukannya. Jika ini tidak diinput, bagaimana laporan laba ruginya? Laba ruginya bagaimana? Nah, maka laba ruginya karena ini dia ada beban, ini biaya yang masih harus dibayar, ini masuk ke beban. Bebannya ini tidak diinput, makanya dia akan kurang saji, dan di laba netonya dia akan lebih saji. Jadinya di sini misalnya labanya sebelum tadi itu adalah 2.767.000, karena dia labanya beban tidak diinput, laba akan lebih saji, makanya dia akan lebih saji sebesar dengan nilai ini, itu 2.890. Berarti berapa laba ruginya sebelum laba rugi sebelum pajak penghasilan karena tidak diinput, yaitu sebesar 2.767 ditambah 2.890, yaitu sebesar 5.657 juta. Jadi inilah jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pengaruh kesalahan pada laporan keuangan. Akuntan Hidup Sehat Company, sebuah perusahaan konsultasi jasa kesehatan, lupa mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk A, yaitu pendapatan diterima di muka, dan kita highlight dulu, dan B itu adalah upah yang masih harus dibayar. Tunjukkan pengaruh setiap kesalahan dianggap tidak berhubungan pada laporan laba rugi. Tidak berhubungan. Nah, pada laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Juli. Tunjukkan pula pengaruh setiap kesalahan pada laporan posisi keuangan per 31 Juli. Buatlah tabel yang sama dengan tabel berikut. Ini tabelnya, dan catat jawaban Anda dengan menyisipkan jumlah rupiah dalam kolom yang sesuai. Siapkan nihil jika kesalahan tidak memengaruhi pos terkait. Yang pertama kita itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, mungkin kita bisa buat dulu ayat jurnalnya di sini. Yaitu pendapatan diterima di muka. Berarti dan B itu adalah upah yang masih harus dibayar, beban upah pada utang. Oke. Di sini yang pertama pendapatan diterima di muka.
Sama pendapatan-pendapatan diterima di muka ini liabilitas, ini akun pendapatan. Berarti di sini di kesalahan A akan memengaruhi pertama pendapatan tahunan itu akan menjadi, karena tidak diinput, kurang saji, berarti 34.900.000. Nah, kemudian di sini beban tahunan tidak nihil, maaf, di sini nilainya nihil. Dan untuk laba netonya, karena di sini kurang, berarti dia akan kurang saji juga pastinya. Ini nihil. Kemudian untuk aset, di sini untuk asetnya, karena di sini aset dia nihil karena dia tidak terpengaruhi, tidak terdampak. Yang terdampak adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini dia liabilitasnya akan, karena tidak dikurangi, berarti akan lebih saji sebesar 34.900.000, dan kemudian ekuitasnya itu akan, karena ekuitas pemilik pendapatan diterima pendapatan tidak diinput, itu akan kurang saji 34.900.000. Oke. Ini untuk kesalahan B itu adalah beban upah pada utang upah. Dia tidak input ini. Nah, berarti itu pendapatan tahunan itu tidak terdampak. Yang terdampak adalah beban, di mana beban ini akan, karena kita tidak input, maka dia akan kurang saji 12.770.000. Di sini nihil. Dan laba netonya akan lebih saji 12.770.000. Ini nihil. Terus aset, karena ini pendapatan diterima, karena ini beban dengan utang upah, utang liabilitas, berarti tidak, berarti ini nihil dan ini nihil. Dan kemudian di sini untuk liabilitas per 31 Juli. Nah, ini utang, ini liabilitas. Tidak diinput liabilitasnya, maka utangnya itu akan kurang saji 12.770.000. Kemudian untuk ekuitasnya, ekuitas pemilik, karena liabilitas liabilitas saja kurang saji, berarti beban yang masih harus dibayarnya itu, mohon maaf ya, dia lebih saji 70. Oke. Jadi ini penyelesaian untuk L23, pengaruh kesalahan pada laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan, pengaruh pada kesalahan. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan memperkirakan penyusutan peralatan yang digunakan selama tahun pertama operasinya adalah 13.500.000. Maka yang A itu adalah yang A, karena dia, kita buat dulu bentukan ayat jurnalnya. Yang A ini penyusutan ya, berarti beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan Nah, di sini itu
nilainya 13.903. Oke. Ini untuk jurnal per 31 Desember. Jika ayat jurnal penyesuaian di A ini lupa dicatat, pos apakah yang akan salah disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan? Pos yang akan salah yaitu yang pertama laporan laba rugi. Dia yang berpengaruh adalah beban dengan laba netonya. Pendapatan tidak berdampak. Sini bebannya itu akan kurang saji dan laba netonya akan lebih. Kemudian untuk di laporan posisi keuangan, itu yang berdampak adalah asetnya dengan ekuitasnya, di mana asetnya itu akan lebih saji karena tidak diinput, dan ekuitasnya itu akan lebih saji juga. Jadi ini yang akan terjadi jika ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan ini tidak dicatat. Kemudian selanjutnya L327. Ayat jurnal penyesuaian dari neraca saldo. Akuntan dari Vika Laundry menyiapkan neraca saldo yang belum dan sudah disesuaikan berikut ini. Ini dia bentukannya. Diasumsikan semua saldo di neraca saldo yang belum disesuaikan dan jumlah penyesuaian sudah benar. Nah, temukan kesalahan akuntan dalam membuat ayat jurnal penyesuaian. Asumsikan jika tidak ada akun yang terpengaruh oleh lebih dari satu jurnal penyesuaian. Kita lihat dulu ayat jurnal, kita lihat dulu neraca saldonya. Ini untuk belum disesuaikan, dia seimbang 350 juta, 350 juta. Untuk disesuaikannya dia tidak seimbang. Di sini 358 juta, di sini 351 juta. Nah, berarti ini kita yang perlu rapikan. Boleh mungkin kita untuk mungkin buatkan Nah, ini untuk nanti disesuaikan, cuman dia dikoreksi. Oke, kita siapkan saja seperti ini. Oke, kita lihat dulu karena di sini dikatakan asumsikan jika tidak ada akun yang terpengaruh. Coba kita buat dulu di sini, lihat perlengkapan. Perlengkapan di sini dia berubah dari 3 juta ke 6 juta. Berarti ini perlengkapan pasti ada penyesuaiannya. Kita buat dulu di sini ayat jurnal penyesuaian. Kita copy ini ya. Insert, file down, Vika Laundry, ayat jurnal penyesuaian pada KP ini 31 Mei 2016. Nah, yang pertama itu adalah perlengkapan. Perlengkapan itu adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, di sini
Di sini beban perlengkapannya dari 3.750.000 ke 6.705.000. Oh, mohon maaf sebelumnya ternyata piutang usaha juga. Oh, kita buat dulu piutang usaha kalau gitu. Sell down. Oke, kita buat dulu untuk piutang usaha. Di sini pada pendapatan pastinya. Nah, piutang usaha di sini dia berubah dari 18.250.000 naik menjadi 23.250.000. Nah, berarti ada selisih 5.000, berarti piutang usaha bertambah. Berarti ada penyesuaian piutang usaha di debit 5 juta. Dan pastinya di pendapatan juga penyesuaiannya itu 5 juta. Oke, kita lihat dulu kalau ini sudah sesuai karena ini di input, piutang usaha di input dia sudah sesuai. Ya, betul. Kemudian sini pendapatan kita lihat itu dia di sini 182.100.000, di sini juga 182 di 100.000. Berarti nilai ini seharusnya salah. Kita tandai dulu. Kemudian beban perlengkapan di sini perlengkapannya dari 3.750 ke 6.750. Ada selisih 3 juta. Di beban perlengkapan penatu ada 3 juta. Berlengkapan berarti sudah sesuai nilainya 3 juta. Ini juga 3 juta. Jadi, tetapi di sini beban perlengkapan betul di sisi kredit 3 juta. Cuman ini beban perlengkapan seharusnya dia itu adalah karena misalnya di sini perlengkapan penatu 3.750.000. Nah, ada penyesuaian 3 juta beban perlengkapan. Seharusnya dia itu akan mengurangi perlengkapan ini karena perlengkapan di sisi kredit 3 juta. Berarti seharusnya di sini 750, berarti kita tandai dulu. Nah, kita tandai di sini, oh maaf, kita saja langsung input di sini 753. Nah, 750 di sisi kredit. Dan sini juga seharusnya tadi adalah itu tadi 182 100 tambah 5 juta. Berarti 187 100 187 100 123. Oke. Nah, kemudian ini sudah perlengkapan piutang asuransi dibayar di muka juga mengalami perubahan. Di sini 5.200.000 berubah menjadi 1.600.000. Dia 3.600.000. Juga diketahui di sini 3.600.000 merupakan asuransi yang terpakai selama tahun berjalan. Berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, kita lihat ini dia
3.600.000. Asuransi dibayar di muka berarti sini 3.600.000 dan ini sama 3.600.000. Apakah di sini asuransi dibayar di mukanya tadi 5.200.000 dan ternyata ada penyesuaian asuransi dibayar di muka kredit 3.600.000, berarti mengurangi saldonya menjadi 1.600.000. Sudah sesuai. Nah, yang kemudian beban asuransi kita lihat ternyata di sini cuma 600.000. Seharusnya itu adalah 3.600.000, berarti ini juga salah. Kita input sini kredit 3.600.000 supaya kita lihat saja dulu. Nah, oke. Kemudian setelah itu ada akumulasi 48 juta. Pada akumulasi itu pada beban penyusutan. Nah, di sini ada beban penyusutan pada akumulasi di sini sebesar 13 juta, sedangkan akumulasi di sini dia tidak berubah, makanya ini salah juga. Di sini seharusnya kita input dulu 13 juta ini. Nah, berarti seharusnya di sini akumulasi penyusutan peralatannya karena ini kredit, terus ada lagi penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan 13 juta, seharusnya itu 48 juta menjadi 61 juta. Kemudian sudah akumulasi itu utang usaha tidak, utang upah ada berubah, berarti utang upah pada beban upah seharusnya. Nah, di sini beban upahnya tidak berubah, ini salah, keliru lagi. Berarti beban upah kita catat dulu pada utang upah sebesar sini yang betulnya adalah 1 juta. Berarti seharusnya di sini ini 49 itu berubah menjadi 50.200.000. Nah, apakah masih ada akun yang lain, akun yang mungkinnya mengalami penyesuaian? Kita lihat dulu. Beban sewa sama, beban utilitas sama, ini sudah, beban lain-lain sama. Berarti ini adalah sudah mencukupi ini yang diminta. Ayat jurnal, temukan kesalahan akuntan dalam membuat ayat jurnal. Jadi ini adalah ayat jurnal yang mengalami kesalahan. Nah, coba kita hitung apakah betul atau tidak. Kita input nilai saldo yang belum disesuaikan, saldo yang disesuaikannya. Ini sebesar 1.600.000, 123. Nah, ini peralatan dari 190 ke disesuaikan 177. Ini seharusnya itu peralatan itu tidak mengalami penurunan nilai akun peralatannya. Tetapi kalau nilai bukunya, nilai pasar ke nilai buku itu mengalami penurunan nilai. Nilai pasar ke nilai penyusutan. Karena mengalami penyusutan, makanya ada nilai penurunan nilainya itu. Yang nanti ini, yang inilah pasangannya akumulasi penyusutan peralatan. Seharusnya ini tidak berubah. Makanya kita input di sini seharusnya 190 juta. Oke. Nah, kemudian untuk utang usaha tidak berubah. Di sini 1 juta juga. Di sini modal tidak berubah.
300. Kemudian ini tidak berubah, prefer, kita copy saja. Kemudian untuk ini juga tidak berubah sampai ke bawah ini. Oke, dan ini 3.250.000. Oke. Nah, coba kita jumlahkan. Sabar. Sini. Oh. Saldo debit ini. Mohon maaf, ini di saldo debit. Oke. Kemudian ini juga saldo debit. Peralatan juga di saldo debit. Mohon maaf. Nah. Ini 28 di debit. Oke, ini. Astagfirullahaladzim. Ini beban sewa, ini beban semua ada di sisi debit. Mohon maaf. Oke. Ini kas, piutang usaha, peralatan sampai debit. Ini akumulasi saldo normalnya di kredit. Utang usaha, utang sampai modal, betul. Prefer debit, pendapatan kredit, beban. Oke, udah. Nah, kita jumlahkan. Nah, 369 apakah akan sama? Nah, jadi kita sudah lihat nilainya itu sama antara debit dan kredit. Jadi ini adalah neraca saldo yang telah disesuaikan dan dikoreksi sehingga dia sudah benar nilainya ini. Nah, inilah penyelesaian dan ini untuk ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi inilah penyelesaian untuk L327. Selanjutnya itu adalah L329 yang terakhir, analisis vertikal pada laporan keuangan. Data laporan laba berikut dalam jutaan untuk Dell Inc. dan Hewlett Packard Company HP di HP diambil dari laporan tahun mereka baru-baru ini. Nah, di sini penjualan netonya, yang ini datanya, dan untuk Dell, beban pokok penjualannya ini, beban operasi ditampilkan seperti ini. Langsung saja, siapkan analisis vertikal dari laporan laba rugi untuk Dell, bulatkan ke satu tempat desimal. Siapkan analisis vertikal dari laporan laba rugi untuk HP, bulatkan ke satu tempat desimal. Yang ke-C, berdasarkan A dan B, bagaimana Dell dibandingkan HP. Jadi kita mungkin bisa copy dulu ini ke sini ya, biar lebih gampang. Nah, kemudian di sini Dell, kita untuk Nah, untuk mengetahui berapa Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana analisis vertikalnya bisa dikerjakan dengan di sini kita ketahui ini penjualan neto asumsikan sebagai 100
Kita memilihnya ini sebagai 100%. Atau di sini 1. Nah, di sini 100%. Ya. Oke. Oke, ini untuk 100%, sama juga ini 100%. Nah, untuk mengetahui berapa persenan ini, itu bisa kita bagi sama dengan ini, kita bagi dengan ini, hasilnya itu akan menjadi persen. Kita kasih, dimintanya adalah desimal. Oh, mohon maaf ya, dimintanya adalah desimal, berarti kita tidak maaf. Sini ada, saya tidak jadikan. Ini adalah sama dengan ini dibagi dengan ini, hasilnya yang mana caranya? Ini. Nah, ini di enter, yaitu kita cuma memilih 2 angka di belakang koma. Kita kalikan 100. Oke. Nah, kemudian udah. Kemudian ini kita bagi dengan ini dikalikan 100 karena persenannya, tapi nah itu dia. Oke. Nah, untuk ini berapa? Ini dibagi dengan ini dikali 100, kita ubah ke general, itu dia. Nah, kita coba jumlahkan ini berapa. Ini dia coba kita jumlahkan. Oke, sesuai 100. Kemudian di sini coba zoom. Dikalikan 100. Nah, oke. Ini dibagikan ini dikali 100. Oke, ini karena ini minus, di sini tidak tadi, langsung saja ini dibagi dengan ini dikalikan 100. Oke. Menghasilkan nilai 100,0. Jadi inilah nilai bentukan untuk analisis vertikal dari Dell dengan HP. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini
di sini walaupun dia pendapatan HP penjualannya HP lebih tinggi dari penjualan Dell, tetapi dilihat dari sisi beban pokok dengan penjualan dengan beban operasinya, Hewlett ini di HP ini dia memiliki beban yang lumayan tinggi, sehingga di laba rugi operasi di HP ini dia mendapatkan rugi operasi sebesar 11 juta 57 dolar dalam jutaan. Dan kemudian untuk Dell itu dia walaupun penjualannya cuma sekitaran 62 juta, tetapi beban pokok penjualan dengan beban operasinya tidak terlalu tinggi, maka dia menghasilkan laba operasi sebesar 4 juta sekian. Nah, ini berarti dilihat dibandingkan Dell dibandingkan dengan HP, maka Dell ini lebih baik daripada HP karena dia mendapatkan laba operasi. Ya. Baik, itulah tadi penyelesaian untuk L329 analisis vertikal pada laporan keuangan. Sekaligus telah mengakhiri dari video penyelesaian pekerjaan latihan bab 3 proses penyesuaian ini bagian L nomor ganjil. Baik, itulah tadi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.